Jadi pada perkara awalnya yang baru kita tangani itu adalah bupatinya ya, Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan PPK-nya di PUPP Kabupaten Situbondo. Nah, setelah dilakukan upaya penyidikan, diperoleh bukti bahwa ada beberapa perkara, dalam hal ini pengadaan barang dan jasa, di mana Bupati juga saudara KS ini menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Ya. Untuk itu dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Ya, jadi yang saat ini adalah perkara pengembangan, ya, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati dan selalu banggakan teman-teman media yang terus membersamai dan mengawal KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan update penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, serta pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Situbondo. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, kami akan menghadirkan para tersangka yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Sudah cukup, teman? Baik, silakan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan konferensi pers terkait dengan penyidikan perkara terkait dengan pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo. Kepada Bapak Deputi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan para jurnalis yang hadir pada sore hari ini dan tidak pernah absen untuk membersamai kami dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, serta pengadaan barang dan jasa PBJ di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2001 sampai dengan 2024. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terkait dengan pengembangan perkaraan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana pemulihan ekonomi nasional. Jadi perkara ini adalah perkara pengembangan, di mana sebelumnya kami telah menangani perkara induknya atau pokoknya dengan tersangka Bupati Situbondo pada saat itu ya, pada kurun waktu, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo. Yang pertama, dana pemulihan ekonomi nasional merupakan program pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat likuiditas dan menjaga aktivitas ekonomi. Jadi seperti rekan-rekan sekalian dan kami juga maklumi, rentang tahun 2020 sampai 2021 sampai 2024 itu terjadi bencana nasional yaitu COVID-19, di mana pembangunan juga pada saat itu terganggu ya. Selain daripada pembangunan, karena memang situasinya mengharuskan
dilakukannya lockdown, kemudian juga beberapa anggaran difokuskan dalam rangka penanganan COVID-19, sehingga pemerintah memberikan salah satunya stimulus ekonomi berupa dana pemulihan ekonomi nasional. Kemudian dana DAK atau dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan tertentu di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Di sisi lain, berdasarkan kemampuan fiskal, Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan kapasitas keuangan terbatas serta bergantung pada transfer pemerintah pusat. Jadi daerah itu ada yang memiliki pendapatan asli daerah yang besar, ya. Ada juga yang pendapatan asli daerahnya tidak besar, tapi dalam rangka melaksanakan pembangunannya tentunya ada dana dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Namun ironisnya dana yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Padahal kesejahteraan masyarakat Situbondo masih memerlukan banyak perhatian. Seharusnya setiap rupiah dana PEN atau dana DAK diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. KPK berharap perkara ini dapat menjadi pemantik bagi pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan tata kelola daerah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ini kalau dikaitkan dengan penanganan perkara OTT yang baru saja kemarin dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, maka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat di daerah, di samping kalau yang kemarin terkait dengan masalah suap perpanjangan jabatan, suap jabatan itu sendiri, kemudian juga penyalahgunaan kewenangan dalam rangka pengelolaan anggaran APBD itu. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau PN atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional PEN serta pengadaan barang dan jasa APBJ di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan 2024. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara atas tersangka Saudara KS selaku Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan Saudara EPJ selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Sidoarjo. Mohon maaf diulangi ya. Saudara EPJ selaku PPK Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Situbondo sebagai pihak penerima dalam kasus ini. Terhadap KS dan EPJ telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2025. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian kembali menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi. Ya, jadi pada perkara awalnya yang baru kita tangani itu adalah bupatinya ya, Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan PPK-nya di PUPP Kabupaten Situbondo. Nah, setelah dilakukan upaya penyidikan diperoleh bukti bahwa ada beberapa perkara dalam hal ini pengadaan barang dan jasa di mana Bupati juga Saudara KS ini menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Ya. Untuk itu dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut. Jadi yang saat ini adalah perkara pengembangan, ya, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Ya. Jadi pada saat bupatinya Saudara KS. Penanganan dilakukan terhadap 5 orang selaku pihak pemberi, yaitu Saudara ROS selaku Direktur CP Ronggo, Saudara AAR selaku Direktur CP Karunia, Saudara TG selaku pemilik CP Citra Bangun Persada,
Saudara MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, dan Saudara AFB, Direktur PT Baja Karya Nusantara. Terhadap kelima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November 2024 sampai dengan 23 November 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Penahanannya sudah dilakukan pada tanggal 4 November. Itu berbarengan dengan kegiatan operasi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Riau kalau tidak salah ya. Jadi supaya tidak confuse rekan. Nah, untuk konversinya dipisahkan gitu ya. Pisahkan supaya tidak terjadi penumpukan dan dilakukan konversinya untuk hari ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi Dinas PUPP Kabupaten Situbondo tahun 2022. Akan tetapi dana PEN tersebut batal digunakan karena Pemkab Situbondo memutuskan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Selanjutnya dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan 2024, Saudara KS selaku Bupati Situbondo periode 2021-2025 dan Saudara EPJ selaku PPK di Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman PUPP Kabupaten Situbondo diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Jadi antara Bupati kemudian bekerja sama dengan PPK-nya yaitu Saudara EPJ mengatur proyek-proyek yang ada di Situbondo, ya. Di mana Saudara KS meminta uang investasi izon sebesar 10% dari nilai kontrak. Jadi sebelum dilakukan pengadaan barang dan jasa sudah diminta dulu izon, ya. Diminta dulu 10%. Jadi para pengusaha oknum pengusaha yang diminta itu kemudian ya siapa yang berani memberikan ya dia nanti yang akan menang paket pekerjaan tersebut. Permintaan sebesar 10% kepada 5 calon rekanan, yakni Saudara ROS selaku Direktur CP Ronggo, Saudara AAR selaku Direktur CP Karunia, Saudara TG selaku pemilik CP Bangun Persada, dan Saudara MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, dan serta Saudara AFB Direktur PT Baja Karya Nusantara. Sementara EJP juga meminta komitmen fee sebesar 7,5% atas pengkondisian yang dilakukan. Jadi sesungguhnya yang diminta itu keseluruhan itu adalah 17,5% ya, dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Atas pemenangan para tersangka pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, KS bersama-sama dengan EPJ menerima uang dari masing-masing tersangka, ya 5 orang tadi, dengan total mencapai 4,21 miliar. Dengan rincian sebagai berikut. Dari Saudara ROS sebesar 780,9 juta. Dari Saudara TG sebesar 1,6 miliar. Dari Saudara AAR sebesar 1,3 miliar. Dan dari Saudara MAS beserta dengan Saudara AFB sebesar 500 juta. Atas perbuatannya, kelima tersangka sebagai pemberi diduga telah melanggar pasal huruf A atau huruf pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini pula kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Situbondo maupun masyarakat di seluruh Indonesia yang telah membantu kami dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.
Selain itu juga pihak yang membantu kami dari kepolisian, kemudian dari PPATK, dari BPK, BPKP, perbankan dan yang lainnya. Terima kasih atas kontribusinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari rekan-rekan sekalian para jurnalis yang membersamai kami dan memberitakan atau menyampaikan informasi terkait penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga dengan sampainya informasi-informasi terkait penanganan tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada yang para pelakunya dan efek gentar kepada para pihak yang saat ini sedang memiliki atau menduduki jabatan di mana tentunya banyak sekali godaan-godaan, sehingga mudah-mudahan dengan penanganan tindak pidana korupsi ini mereka tidak termotivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi justru meningkatkan kualitas layanannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Pak. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap konstruksi perkara di mana KPK kemudian melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka, yaitu Saudara ROS, Saudara AAR, Saudara TG, Saudara MAS, dan Saudara AFB untuk 20 hari pertama terhitung pada tanggal 4 November sampai dengan 23 November 2025. Baik teman-teman media, kita lanjutkan sesi tanya jawab, sesi pertama khusus terkait dengan perkara ini. Kayaknya tidak ada. Langsung berikut. Sudah jelas semua berarti Pak ya? Iya, oh ada ya? Mas Mario, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya nambel aja daripada nggak ada yang nanya, kesannya kan nggak kayak kompes ece-ece nanti kan, kasihan. Iya, harusnya kan kemarin tanggal 4. Ya intinya gini, yang mau saya tanyakan itu dari rangkaian peristiwa Dana Pen ini yang Pak Deputi sampaikan tadi, ini berasal dari APBN. Saya pernah mengkonfirmasi atau mewawancarai tokoh pusat, tapi kok sampai saat ini di Dana Pen ini tidak ada keterlibatan atau pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dari pihak pusat. Ini kan APBN. KPK pernah memeriksa pejabat Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan, memeriksa orang-orang ya selain perimbangan keuangan apalah di Kementerian Keuangan itu, dan juga ada sempat orang komisi anggaran. Tapi kok ini aman semua, dan tidak juga ada pemeriksaan dari pihak BPK atau BPKP. Ini agak apa ya? Agak geli atau gimana ya? Jadi banyak banget, setahu saya ada 16 titik atau apa Dana Pen yang terindikasi, ini kan baru berapa. Nah, apakah KPK memang sengaja tidak menyentuh pihak-pihak pusat ini? Bahkan dari fakta persidangan itu ada pengajuan gitu dari daerah, Pak bantulah ini dana DAK Pen kita nih gini. Ya, itu kan ada cerita atau fakta-fakta seperti itu. Namun dari sekian lokus kasus Dana Pen ini tidak ada yang firm gitu loh. Mendalami khusus KPK menyasar yang begitu-begitu gitu loh. Itu ada di fakta persidangan Andi Meriem apa siapa itu ya? Yang daerah mana itu sih? Andi Mersyah itu loh, yang perempuan ibu itu yang pakai agak gendut kayak gentong itu. Di fakta persidangan ada itu. Dana perimbangan, orang komisi, Bappenas. Nah itu kok apa berhenti, apa memang tidak terindikasi. Yang menarik itu kan bahwa proyek yang dilakukan atau bahkan pengadaan di zaman pandemi itu diperbolehkan atau menjadi ajang yang memang orang semena melakukan penunjukan langsung. Itu bagaimana? Apakah ada pilah memilah atau bagaimana? Ukurannya, standarnya apa? Kalau yang di sana terus di sini ditangkap ketika menunjukkan langsung. Ya itu aja, Bang Kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Ada lagi, Mas Yus? Oke, monggo. Terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan rekan sekalian. Saya berpikir pasti ini masih tersisa kemarin yang ngantuknya juga sampai siang hari ini gitu ya. Terima kasih Mas Mario atas
pertanyaannya terkait dengan pengelolaan dana PEN ini, ngapa hanya pihak di Pemda saja gitu ya? Padahal ini dana PEN adalah dana dari pusat, APBN, pengajuannya melalui Kemendagri dan lain-lain seperti itu. Sepengetahuan saya, seingat saya ini di perkara yang Kolaka ya. Saya agak lupa nih Kolaka mana itu. Nah, yang bupatinya Pak Emba ya, itu ada pihak pusatnya juga ada terlibat gitu ya. Pihak pusatnya kita tangani juga dari Dirjen, abang saya agak lupa kalau Dirjennya. Nanti mungkin bisa sama Mas Budi di. Ya kan pusat juga kan. Tapi nggak pusat-pusat banget. Pusat dong Jakarta. Di pusat. Gitu. Nah begini, tapi yang jelas bupatinya Pak Emba ya, itu ada pihak pusatnya juga ada terlibat gitu ya. Pihak pusatnya kita tangani juga dari Dirjen, abang saya agak lupa kalau Dirjennya. Nanti mungkin bisa sama Mas Budi di. Ya kan pusat juga kan. Tapi nggak pusat-pusat banget. Pusat dong Jakarta. Di pusat. Gitu. Nah begini, tapi yang jelas begini, kebanyakan yang kami temukan adalah gitu ya, setelah penggunaannya. Ketika dana itu sampai, kemudian digunakan untuk beberapa proyek, mendanai beberapa proyek, disitulah oknum pemerintah daerah tersebut mengambil sebagian atau meminta sebagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Nah itu yang kemudian menjadi salah. Sebagaimana yang ini, walaupun yang ini kan dana PEN-nya nggak sini. Jadi karena ini kemudian menggunakan dana alokasi khusus gitu ya, dana alokasi khusus. Tapi modus operandinya tetap sama gitu. Artinya dia tetap meminta sejumlah uang bagian dari proyek tersebut. Dan nggak tanggung-tanggung, yang memintanya tidak hanya bupati, mungkin karena PPK-nya disuruh, ya saya daripada disuruh terus melakukan itu, ya dia minta juga. Gitu. Bupatinya minta 10%, PPK-nya minta 7,5%. Jadi sudah terpotong 17,5%, kurang lebih seperti itu. Ini kan kalau dari dana yang 100% tinggal tersisa berarti 80,2,5% gitu. Ini sudah berkurang seperti itu. Jadi Mas Mario, tentunya kami juga tidak melakukan pemilahan, dalam artian kalau kita temukan pemerintah pusatnya atau yang oknum di pusat yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini, ya pasti kita akan tangani. Seperti halnya saat ini dari apa yang kita temukan, yang awalnya Bupati Situbondo ini ya, pada saat itu oknum bupati, kemudian dalam penanganan perkaranya, penyidikannya ditemukan lalu kita kembangkan. Itu artinya setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup bahwa kelima orang tadi penyuap gitu ya, pemberi, kemudian kita tangani. Gitu. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, Mas. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap pertanyaan dari teman-teman.